Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa sehat pada saat sekarang ini. Salawat berserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan sekarang ini tanggal 5 Januari 2021 saya akan membacakan proposal penelitian saya tentang analisis pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pembangunan di Kabupaten Agam. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 poin, yaitu pendahuluan, latar belakang, olahan data, keterangan hasil olahan data, yang terakhir kesimpulan dan implikasi kebijakan. Kita masuk pada poin pertama, yaitu pendahuluan. Otonomi daerah ditandai dengan lahirnya dua produk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembangunan daerah Kabupaten Agam merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara terus-menerus untuk menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut pihak pemerintahan daerah untuk lebih mengutamakan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi daerah. Dan yang kedua yaitu latar belakang. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro. Hal ini didasari oleh 3 alasan. Yang pertama, penduduk selalu bertambah. Bertambahnya jumlah penduduk ini berarti angkatan kerja juga bertambah. Pertumbuhan ekonomi akan mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja. Jika pertumbuhan ekonomi yang mampu diciptakan lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja, hal ini mendorong terjadinya pengangguran. Yang kedua, pembiayaan pembangunan. Jurnal Kajian Ekonomi Volume 1 Nomor 1 2008 tahun 2012 169 yang dilakukan oleh pemerintahan yang merupakan investasi pemerintahan meliputi belanja modal pemerintah. Dan yang terakhir, yang ketiga, pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh swasta. Investasi swasta adalah investasi secara murni yang meliputi pembelian, penambahan, dan pembentukan barang modal dan perubahan stok. Baik, kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Agam? Yang kedua, sektor-sektor apa saja yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Agam? Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pembangunan yang ada di Kabupaten Agam? Tujuan masalah yang pertama yaitu mengetahui tingkat laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Agam. Yang kedua, mengetahui sektor apa saja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Agam. Yang ketiga, untuk mengetahui pengeluaran apa saja dari tahun ke tahun di Kabupaten Agam. Baik, kita masuk ke poin ketiga, yaitu olahan data. Jenis data yang digunakan yaitu kuantitatif, sumber data BPS Agam, model analisis, regresi linear. Dari gambar di samping dapat kita lihat yaitu hasil olahan data pertumbuhan ekonomi. Hasil pengolahan data dengan FUS 6. Dan yang ini adalah hasil olahan data pengeluaran pembangunan menggunakan FUS 6 juga. Baik, kita masuk ke poin yang keempat. Di sini saya akan menjelaskan keterangan hasil olahan data. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil estimasi persamaan pertumbuhan ekonomi
menunjukkan bahwa apabila investasi swasta, tenaga kerja, dan inflasi nilainya tetap atau konstan, maka nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 1,43%. Nilai R-square dari persamaan pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,906763. Hal ini menunjukkan sumbangan variabel investasi swasta, tenaga kerja, serta pengeluaran pembangunan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 90,67%. Sedangkan sisanya 9,33% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan. Pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi positif dengan koefisien estimasi 0,075. Arah pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi positif dengan koefisien estimasi 0,42. Selanjutnya yaitu gambar pengeluaran pembangunan. Hasil estimasi persamaan pengeluaran pembangunan menunjukkan bahwa apabila tenaga kerja, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi nilainya tetap atau konstan, maka nilai pengeluaran pembangunan turun sebesar 6,65 miliar rupiah. Nilai R-square dari persamaan pengeluaran pembangunan adalah sebesar 0,755547. Hal ini menunjukkan sumbangan variabel eksogen terhadap Jurnal Kajian Ekonomi Volume 1 nomor 1 28 Maret 2012. Variabel endogen adalah sebesar 0,755%. Sedangkan sisanya 24,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan. Arah pengaruh tenaga kerja terhadap pengeluaran pembangunan adalah positif dengan koefisien estimasi sebesar 0,06. Baik, kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu kesimpulan dan implikasi kebijakan. Kesimpulannya yaitu variabel investasi swasta, tenaga kerja, dan pengeluaran pembangunan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Agam. Dengan arti kata, apabila terjadi peningkatan terhadap investasi swasta, tenaga kerja, dan pengeluaran pembangunan, maka akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Agam. Begitu pula sebaliknya, apabila terjadi penurunan terhadap investasi swasta, tenaga kerja, dan pengeluaran pembangunan, maka akan berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Agam. Jadi, investasi swasta itu sangat peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Agam. Selanjutnya, implikasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh investasi swasta, tenaga kerja, serta pengeluaran pembangunan. Untuk itu diperlukan upaya pemerintah daerah setempat untuk terus meningkatkan investasi swasta tersebut. Dalam Jurnal Kajian Ekonomi Volume 1 nomor 1 28 Maret 2012. Merangsang investor untuk berinvestasi di Kabupaten Agam. Caranya adalah mempermudah proses investasi di Kabupaten Agam serta mempromosikan Kabupaten Agam bahwasanya Kabupaten Agam adalah tempat yang tepat untuk berinvestasi. Perlu upaya pemerintah daerah setempat untuk memberikan pelatihan dan pendidikan terhadap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Agam. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil proposal penelitian saya tentang analisis pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pembangunan di Kabupaten Agam. Jika ada kekurangan atau masalah audio mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.